Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Rabu, tanggal 26 April tahun 2023. Saya kembali melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market emas kembali naik. Kalau secara bentuk candlestick, ini adalah bullish normal. Ya, ini candle normal berwarna hijau alias bullish, di mana memiliki anatomi yang lengkap. Upper shadow, real body, dan lower shadow. Nah, sekarang market kembali ke zona ini, zona konsolidasi. Setelah gagal melanjutkan penurunan ketika mereka sebenarnya sempat berhasil ya di luar yang saya pikir akan lanjut turun, ternyata dibalikkan naik. Untuk detailnya kita lihat intraday 1 jam. Nah, untuk 1 jam ini dimulai jam 6 di sini ya, terjadi kenaikan, kemudian sempat dibawa turun sampai masuklah sesi Amerika. Akhir sesi Eropa ini, kemudian sesi Amerika, harga kembali naik. Nah, hari ini bagaimana? Saya pikir hari ini market masih akan cenderung sideways. Ya, walaupun jika terjadi candle yang besar, maksudnya selisih antara high dan low-nya cukup besar, tapi di area yang sama. Kita kembalikan ke 1 hari dulu agar lebih jelas. Nah, seperti ini. Kemungkinan market masih berkutat di warna pink ini ya. Dan hari ini memang ya pagi tadi sudah diuji dan hari ini memang terlihat akan menguji psikologi level 2000. Jika dia lanjut naik, nah ini kita lihat support resistennya. Hari ini sekali lagi psikologi level 2000 akan menjadi pembatas antara support dan resisten karena dia psikologi level ya. Kemudian untuk support 1 jika ternyata dia turun, support satunya ada di 1993. Kemudian support 2-nya ada di 1982. Jika dia close di kisaran ini, kisaran S2 ya belum terlalu kuat untuk menunjukkan bahwa dia akan berbalik turun. Dan S3-nya ada di 1969. Sepertinya bukan untuk hari ini jika dia turun. Prediksi saya memang kalau turun, yang saya sudah buat sebelumnya ya, saya buat kotak-kotak di sini. Prediksi saya jika dia turun atau bahkan bukan koreksi ya, pullback gitu, tarik balik, maka dia akan mengikuti pengulangan ini. Jadi diperkirakan di sekitar 1890-an sekitar itu. Kalau dia pullback, tapi kalau dia cuma koreksi kecil, untuk naik lagi, kemungkinan yang diuji ini, dia akan mengulang penurunan ini. Ya, pendek saja ya. Dan kalau kita tarik ini high-nya di sini, maka koreksi ini sebenarnya sudah selesai. Artinya market bisa lanjut naik lagi. Kemana naiknya? Ya, R1-nya atau resisten satunya ada di 2012. Yang juga menjadi batas dari zona konsolidasi ini. Jika dia berhasil close di atas 2012, maka sepertinya confirm bahwa market akan mencoba melewati ini. Artinya untuk R2-nya, saya ambil di sini ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan, ada di R2-nya ada di 2030 dan R3-nya ada di 2048. Tapi sepertinya R3 bukan untuk hari ini. Kalaupun hari ini berhasil naik, mungkin dia menguji R1 saja. Untuk sampai R2 butuh berita yang cukup penting, yang cukup heboh. Sementara belum ada berita-berita baru, mengingat perang juga seolah-olah udah basi gitu ya. Sedangkan untuk kalender ekonomi, jam 19 hati-hati ada pidato dari Bank Sentral Eropa. Jika pidato itu hawkish,
bagi emas, maksud saya hawkish bagi emas, maka emas akan jatuh. Tapi sebaliknya jika dovish bagi emas, maka emas akan naik. Dan 30 menit berikutnya, jadi masih pidato paling ya, kan 30 menit kan masih pendek itu. Jam 19.30 ada rilis data durable good dari Amerika, ada beberapa durable good yang rilis data. Dan secara umum durable good order Amerika diperkirakan naik. Ini biasanya bagus untuk ekonomi, buruk untuk emas. Tapi tunggu dulu, karena kondisi sedang tidak biasa. Maksud saya begini, bisa jadi jika ternyata durable good order naik tapi tipis, itu dianggap bagus untuk ekonomi, maka para pelaku pasar akan berpikir bahwa The Fed tidak akan melakukan kenaikan suku bunga atau kebijakan-kebijakan hawkish lainnya, sehingga emas aman untuk lanjut naik. Sebaliknya, jika turun tipis, mungkin justru para trader akan khawatir menjadi alasan bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga atau melakukan tindakan-tindakan yang hawkish. Ya, sementara memang untuk fundamental agak membingungkan karena ini di luar kebiasaan. Ya, saya memang pernah dengar ya, setiap 100 tahun sekali ada perubahan kemapanan. Jadi kemapanan sekarang adalah kemapanan dolar, di mana dolar itu menjadi mata uang utama di dunia sejak perjanjian Bretton Woods. Dan ini sudah 100 tahun. Ya, tepatnya mendekati 100 tahun perjanjian Bretton Woods. Apa yang terjadi? Ya, negara-negara mulai banyak yang membuang dolarnya. Sebenarnya sudah berjalan 2 tahun yang lalu sebelum perang Rusia-Ukraina. Banyak negara yang mulai mengurangi cadangan dolarnya. Dan kemudian terjadi perang Ukraina-Rusia. Rusia diembargo. Tapi ternyata Pak Putin menjalankan politik berdikari ala Soekarno gitu. Embargonya gak mempan, justru yang mengembargo kewalahan sendiri. Lebih menderita pada embargo yang mereka buat sendiri. Dan Rusia berserta teman-temannya dalam BRIC, Brasil, Rusia, India, China, dan South Afrika membentuk BRIC dan mereka melakukan transaksi langsung cross currency dan bahkan kabarnya mereka berencana membuat mata uang sendiri yang itu bisa berpotensi untuk menggantikan dolar. Tapi kita lihat saja, apakah mungkin juga mata uang lain? Mungkin kripto? Ya, who knows ya. Yang jelas saat ini kita harus bersiap untuk segala kemungkinan. Dan sekali lagi dalam hal transaksi, bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda dan siapkan risk management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.